Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DSP, hari ini kita membaca berita dari mistar.id yang mengangkat PSSI sebut pelatih baru Timnas Indonesia hadir saat FIFA Matchday Maret 2026. Ditulis oleh Andius, tim redaksi, 29 Oktober 2025 jam 7.45 pagi tadi. Saya terkejut melihat berita ini, makanya saya angkat di pagi hari ini. PSSI sebut pelatih Timnas akan hadir di FIFA Matchday Maret 2026, berarti ada sekitar 6 bulan, 5-6 bulan kekosongan kepelatihan Timnas Indonesia. Kenapa begitu lama menentukan pelatih? Apakah sumber daya manusia di PSSI, di Esko, BTN itu kurang sehingga diperlukan waktu selama itu menyeleksi pelatih, atau tidak tersedia pelatih yang mumpuni, atau PSSI menciptakan sendiri tembok yang menghalangi atau memisahkan antara pelatih A, pelatih B, bukan berdasarkan kepada tujuan utama, tetapi berdasarkan suka tidak suka. Alasan formalitasnya adalah untuk menghilangkan bullying di media. Bullying itu yang menciptakannya PSSI sendiri. Kalau supporter keinginannya jelas, prestasi, tapi dirusak sendiri oleh PSSI saat memecat STY di pertengahan jalan. Memang itu hak PSSI, tetapi menunjuk pelatih yang tidak kompeten sehingga prestasi yang diharapkan tidak muncul. Generasi emas terbuang begitu saja di Piala Dunia 2026. Seharusnya kita sudah lolos bersama negara-negara lain. Tapi yang terjadi adalah sangat menyakitkan. Permainan menurun, mental turun. Itu adalah hal yang dipetik buah yang perlakuan dilakukan oleh PSSI sendiri. Sementara di sisi lain tentu supporter menginginkan hasil yang sudah ada harapan selama ini dibangun oleh pelatih sebelumnya. Entah itu hubungan di dalam tim maupun permainan yang ditampilkan di tengah lapangan, tidak ada hal yang perlu diragukan untuk dilanjutkan kerjasamanya bersama STY. Oke lah, STY kita stop dulu karena sudah masa lalu, kita ikuti. Tetapi kenapa harus mesti Maret ini baru ditunjuk? Dan hingga saat ini belum melakukan rapat Esko tentang kepelatihan. Bahkan tentang membahas evaluasi kepelatihan yang lama mungkin belum dilaksanakan juga. Apakah karena double job, Pak? Jadi nggak sempat bagi waktunya. Bilang aja selagi sibuk mengurusi Menpora. Jadi ya udah di Menpora saja. Ini saya sampaikan bahwa PSSI ini dengan generasi emas saat ini, meskipun di situ peran Bapak cukup besar, mendatangkan para pemain diaspora sehingga rela menanggalkan paspor Belandanya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Coba kita baca berita. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga ini adalah ya saya tidak tahu mengatakannya, yang jelas Pak Arya ini adalah orang dekatnya Pak Erik. Mengatakan sampai saat ini belum ada informasi terbaru tentang pelatih Timnas Indonesia. Padahal sebelumnya PSSI sudah menyerahkan kepada Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan Ketua BTN Pak Sumarji untuk mencari pelatih Timnas Indonesia. Cari secepatnya Pak, kalau tidak ada ya kembali saja ke yang lama dulu. Saya tidak hanya menjelang Piala Asia. Setuju nggak kawan-kawan? Tulis di komentar. Kepada awak media, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI masih menunggu. PSSI juga tidak mau terburu-buru mencari pelatih baru untuk skuad Garuda. Sampai saat ini saya belum dapat kabar dari Sekjen Yunus Nusi mengenai hal itu. Jadi belum dapat informasi siapa calon pelatih Timnas Indonesia, katanya Selasa 28. Dikatakan Arya, pelatih baru Timnas Indonesia mungkin saja akan hadir saat FIFA Matchday Maret 2026. Untuk FIFA Matchday November 2025, Timnas Indonesia tidak berpartisipasi.
Alangkah rugi dan bodohnya kita. Jadi apa kerjaan Itse dan kawan-kawan nanti di FIFA Matchday November? Istirahat. Sementara ada yang urgen, kita posisi di ranking sudah disalip oleh Malaysia. Alangkah baiknya jika kita mencari lawan sambil untuk memulihkan kembali mental yang selama ini down. PSSI memberikan jatah ini kepada timnas U22 Indonesia sebagai persiapan SEA Games. SEA Games itu tidak terlalu urgen. AFF juga tidak terlalu urgen. Kecuali nanti ASEAN Cup yang digaungkan oleh FIFA, yang sudah diluncurkan oleh FIFA. Kalau itu mungkin kami setuju, dipersiapkan dengan baik. Tetapi kalau SEA Games, AFF yang formasi lama, itu tidak menjadi suatu prestasi jika walaupun kita berprestasi, tetapi itu tidak menjadi sesuatu target. Prestisiusnya tidak ada. Ranking FIFA saja tidak ada kenaikan terhadap ranking FIFA. Naik pun 0,25% kalau tidak salah. Tidak sampai 1% naiknya. Kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Ya di FIFA Matchday selanjutnya seharusnya pelatih itu sudah bekerja dari sekarang. Meskipun nanti dia di FIFA Matchday November pelatihnya baru, tetapi setidaknya dia sudah mengenal. Jadi begitu di FIFA Matchday berikutnya dia sudah kenal, dia sudah tahu pola permainan apa yang nanti dilanjutkan. Kalau memang tidak ada ya tunjuk saja pelatih lokal dulu. Caretaker tidak apa-apa. Yang dipersiapkan nanti sebagai asisten pelatihnya timnas yang akan ditunjuk. Dan begitu ditunjuk pelatih, nanti jangan semua gerbong itu diisi oleh pelatih yang dibawa oleh pelatih baru. Pelatih U20, pelatih U17. Kalau perlu pelatih 23, tetap saja pelatih yang ada. Seperti Indra Sapri, Nova Arianto. Masukkan mereka ke dalam jajaran pelatih untuk sebagai lebih mengenal lagi pemain-pemain yang kultur Indonesia. Itu yang dilakukan oleh STY. Dan selama 5 tahun itu berjalan baik. Dengan terbuktinya, buktinya ada. Ranking FIFA kita naik terus. Kami harus memperbaiki dulu citra PSSI di luar negeri tuturnya. Kalau mau memperbaiki, restrukturisasi. Kalau perlu, kongres luar biasa bikin. Karena Anda telah gagal. Kesalahan fatal dilakukan. Saya juga sebetulnya pendukung Pak Erik juga. Tetapi dengan apa yang disampaikan Pak Erik di konferensi pers kemarin membuat saya kecewa. Begitu juga dengan rekan-rekan Sobat DSP. Itu terlihat dari komen-komen di video saya sebelumnya. Itu komen-komennya 90% itu penuh STY. Hanya segelintir orang yang mengendaki tidak menunjuk lagi STY. Kita tidak subjektif, tetapi melihat track record rekam jejak kepelatihannya. Saya belum menemukan kelemahan STY selain ketidakmampuan dia berbahasa Inggris dan kesalahan dia di pertandingan Cina. Tetapi kan itu ada hal yang menghalangi terjadinya kenapa seperti itu starting line up-nya. Mungkin disitulah persitegangnya antara PSSI dan STY pada saat pertandingan pasca Bahrain dan di Cina. Dan itu biasa. Tetapi konsistensi masih terjaga karena kemenangan melawan Arab Saudi di Jakarta 2-0. Itu kan terlihat bukti kerja yang dilakukan oleh tim kepelatihan STY. Kalau Anda tidak setuju, silakan komen di komentar. Dan silakan berdebat di komentar dengan sopan. Dengan argumen, dengan bukti, dengan data. Demikian kawan-kawan. Tetap kompak, tetap dukung timnas. Dukung PSSI. Bravo timnas, bravo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.